Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marcel Nubambik Siagian dari jurusan D3 Rekayasa Pengaturan Aplikasi dari kelas D3 IE 4804 dengan NIM 6070624000036. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang serta menjawab tugas saya yang diberikan oleh Pak Cahyo mengenai tugas IRD. Karena NIM saya berakhiran genap, maka saya akan mengerjakan soal genap. Baik, sebelum masuk ke IRD, kita akan memahami soal terlebih dahulu. Soal genap. Pemerintah Kota Bandung menyediakan asrama bagi para mahasiswa dan mahasiswi perantau di Bandung. Terdapat 6 gedung untuk mahasiswa dan 4 gedung untuk mahasiswi. Setiap gedung terletak di lokasi yang berbeda-beda di Kota Bandung. Untuk memudahkan pengelolaan asrama, Pemkot Kota Bandung ingin membuat sebuah aplikasi pendataan penghuni asrama. Aplikasi tersebut akan menggunakan sebuah database terpusat. Buatlah rancangan database-nya dalam bentuk diagram IR jika diketahui bahwa database tersebut akan digunakan untuk menyimpan data-data berikut. Yang pertama ada nama penghuni, yang kedua ada tanggal lahir penghuni, yang ketiga ada jenis kelamin penghuni, yang keempat ada alamat asal penghuni, yang kelima ada nomor HP penghuni, yang keenam ada nomor kamar, yang ketujuh ada kapasitas kamar, yang kedelapan ada nomor nama gedung, yang kesembilan ada tanggal mulai penghuni, yang kesepuluh ada tanggal selesai penghuni, yang ke-11 ada tarif kamar per bulan, yang ke-12 ada tanggal bayar, yang ke-13 ada total pembayaran, yang ke-14 ada alamat gedung, dan terakhir adalah kapasitas gedung. Dan ada catatan penting yang dimana basis data harus dapat menyimpan lebih dari satu nomor HP untuk setiap penghuni asrama. Oke, langsung saja kita ke halaman IRD yang sudah saya buat. Jadi ini adalah halaman IRD yang sudah saya buat, dan untuk entitasnya sendiri saya membuat 9 entitas. Yang dimana entitasnya itu terdiri dari penghuni, gedung, kamar, nomor telepon, lokasi, penghuni kamar, jenis gedung, pemesanan, serta pembayaran. Yang dimana masing-masing data tersebut mempunyai atribut yang berbeda. Seperti penghuni memiliki atribut ID penghuni sebagai primary key, nama penghuni, jenis kelamin, alamat asal, dan tanggal lahir. Yang kedua itu adalah entitas gedung, yang dimana entitas gedung juga memiliki atribut seperti ID gedung sebagai primary key, ID lokasi sebagai foreign key, ID jenis gedung sebagai foreign key, nama gedung, dan juga kapasitas gedung. Yang ketiga ada entitas kamar, di mana atributnya terdiri dari ID kamar sebagai primary key, ID gedung sebagai foreign key, nomor kamar, kapasitas kamar, dan tarif bulanan. Selanjutnya ada nomor telepon, yang dimana nomor telepon terdiri dari atributnya ID penghuni sebagai foreign key-nya dan nomor HP dari penghuni tersebut. Selanjutnya ada identitas lokasi, di mana identitas lokasi ini terdiri dari ID lokasi sebagai primary key dan alamat gedung. Ada juga identitas penghuni kamar, yang dimana atribut terdiri dari ID penghuni kamar sebagai primary key, ID kamar sebagai foreign key, ID penghuni juga sebagai foreign key, dan ID pemesanan juga sebagai foreign key. Selanjutnya ada juga identitas jenis gedung, yang dimana atribut itu terdiri dari ID jenis gedung sebagai primary key dan jenis gedung. Ada juga entitas pemesanan, yang dimana atribut terdiri dari ID pemesanan sebagai foreign key, ID penghuni sebagai ID pemesanan sebagai primary key, ID penghuni sebagai foreign key, tanggal mulai dan tanggal selesainya. Selanjutnya adalah entitas pembayaran yang terakhir, yang dimana atribut terdiri dari ID pembayaran sebagai primary key, ID penghuni, ID pemesanan sebagai foreign key, ID penghuni juga sebagai foreign key, tanggal bayar, total pembayaran, metode pembayaran, dan status pembayaran. Oke, langsung saja kita masuk ke relasi dari masing-masing entitas tersebut. Yang pertama itu ada relasi dari penghuni ke gedung. Penghuni gedung relasinya adalah many to many, ya. Tapi di sini di bagian gedung ada minimal 0. Kenapa minimal 0? Karena di sini saya mengasumsikan bahwa baik lagi ke soal itu dibilang kalau misalnya asrama bagi mahasiswa pemerintah, kalau asrama ini bagi siswa yang merantau. Tetapi bisa saja siswa yang merantau ini bisa saja tidak asrama melainkan ngekos. Jadi di sini saya buat 0 karena bisa saja penghuni atau mahasiswa tersebut tidak asrama melainkan ngekos. Jadi di sini saya buat satu penghuni itu minimal 0, tetapi banyak penghuni juga bisa ke banyak gedung.
Seperti itu. Lanjut ke gedung dan kamar. Di sini relasinya yaitu satu gedung memiliki satu kamar, tetapi satu gedung juga bisa memiliki banyak kamar. Sedangkan kamar itu satu kamar bisa dimiliki oleh satu gedung dan juga tetapi banyak kamar tidak bisa memiliki satu gedung. Jadi entitasnya itu dari gedung itu one to one dan untuk kamar yaitu one many. Lanjut ke relasi antara kamar dan penghuni kamar. Di sini kamar dan penghuni kamar yaitu many to many. Kenapa many to many? Karena setiap kamar pasti bisa memiliki banyak penghuni kamar, begitupun sebaliknya. Jadi di sini saya isi itu satu kamar itu bisa diisi oleh satu penghuni kamar. Satu kamar juga bisa diisi oleh banyak penghuni kamar. Begitupun sebaliknya, seperti satu penghuni kamar itu bisa mengisi satu kamar, tetapi banyak penghuni kamar juga bisa mengisi satu kamar. Lanjut ke relasi antara gedung dan lokasi. Di soal tadi dibilang kalau misalnya setiap gedung itu memiliki lokasi berbeda di kota Bandung. Artinya lokasi tersebut bisa berbeda-beda dan memiliki banyak lokasi yang tempatnya ada di kota Bandung. Jadi di sini saya bedakan antara lokasi dan gedung karena baik lagi ya tadi karena alamatnya berbeda-beda. Jadi relasi antara gedung ke lokasi itu one to many yang dimana satu lokasi itu dimiliki oleh satu gedung. Tetapi satu lokasi itu tidak bisa memiliki banyak gedung dan satu gedung bisa memiliki banyak lokasi dan satu gedung juga bisa memiliki satu lokasi. Lanjut ke relasi antara gedung dan jenis gedung. Kenapa saya bedakan antara gedung dan jenis gedung? Karena tadi baik lagi kalau di soal dibilang kalau misalnya ada gedung untuk mahasiswa dan gedung untuk mahasiswi. Jadi di sini saya bedakan jenisnya yaitu jenis gedung ini berisi mahasiswa dan mahasiswi. Jadi entitasnya adalah many to many karena satu gedung itu bisa memiliki banyak jenis gedung, tapi satu gedung juga bisa memiliki satu jenis. Jadi satu gedung itu bisa memiliki satu jenis gedung ya seperti mahasiswa dan mahasiswi, tapi di dalam satu gedung itu juga bisa memiliki banyak jenis seperti bisa untuk perempuan dan juga bisa untuk laki-laki. Lanjut ke relasi antara pemesanan dan pembayaran. Pemesanan pembayaran ini relasinya adalah one to many yang dimana pemesanan ini bisa melakukan banyak pembayaran karena nggak cuma satu. Ibaratnya jika ada mahasiswa-mahasiswa yang ingin memesan atau menyewa, dia bisa melakukan banyak pembayaran. Dan pembayaran juga bisa dilakukan oleh satu pemesanan. Dan di sini kenapa saya membuat minimal satu dan maksimal satu karena di sini saya mengasumsikan kalau pemesanan ini hanya bisa dilakukan sekali dan dia bisa melakukan pemesanan lagi jika dia itu sudah keluar dari asrama tersebut dan ingin memesan lagi. Jadi di sini saya asumsikan untuk di pemesanan ini maksimal satu dan minimal satu. Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi. Mungkin sekian penjelasan tentang IRD saya pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan serta menyimak video saya kali ini. Terima kasih.